Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar kembali datangi kantor wilayah agraria tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Kedatangan mereka itu lagi-lagi dalam rangka menagih janji Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jabar perihal penerbitan SK pembatalan sertifikat lahan program hibah Presiden pada program Tanah Objek Reforma Agraria Tora tahun 2021 di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat seluas 900 hektar. Tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar dalam kesempatan kali ini ditemui oleh Kepala Bagian Sengketa pada Kanwil ATR BPN Provinsi Jabar Wikan beserta jajarannya. Wikan menerangkan bahwa dirinya atas nama Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat sudah menerbitkan SK pembatalan sertifikat Tora Desa Patimban tersebut pada tanggal 30 Mei tahun 2024 lalu dengan nomor 19-BPN-TGD-BP.01.03/2024. Wikan mengungkapkan bahwa surat keputusan tersebut sudah ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Subang dan Kepala Desa Patimban pada tanggal 4 Juni tahun 2024 belum lama ini. Kalau secara resmi kita kan udah kirim juga dari sebenarnya ya. Ini karena sore. Siap. Kita yang bikin aja nih. Nggak boleh kita ini kan. Nih. Kita per 4 Juni. Jadi ini pengantar, surat pengantar terkait dengan penyampaian surat keputusan, gitu ya. Jadi narasinya bahwa tujuannya kepada kepala kantor pertama, yang kedua kepada para pemegang hak, namanya yang dimontok batalan, 195 ya. Kenapa 495 udah tahu kan ya? Pada dikasih batalan gitu. Karena yang lima kan ada yang menyerahkan secara ya, gitu. Jadi tanggal 4 Juni sudah kita kirimkan ke Kantah dan ke ini ke para pemegang kayaknya ini ke desa nih, karena 495 ya kan nggak mungkin satu-satu. Kalau kita tuh biasanya pembatalan tuh ke siapa yang kita mohonkan pembatalan kita langsung ke dia gitu ya, misalnya ada 4 gitu ya, A, B, C nya ini kirim satu-satu. Bukan pas 95 kan nggak mungkin gitu ya, satu-satu jadi kita sampaikan. Tapi teman-teman sepertinya menyampaikannya karena dialamatkan ke Desa Patimban. Ya, gitu kan. Jadi tembusannya juga banyak ke Patimban. Itu per tanggal berapa, Pak? Maksudnya SK-nya terbit per tanggal berapa? SK-nya per 30 Mei. 30 Mei. Jadi kita berproses, Pak. Kita berproses. Jadi ya alhamdulillah kan gitu, tahapan itu kan kita harus kita jalani gitu ya, karena kan ini kan prosesnya administrasi. Iya. Administrasi kita uji kehati-hatian yang paling utama. Iya. Jadi kita di pembatalan sudah kita kirimkan gitu ke apa namanya, ke Kantah dan ke desa. Jadi crossing aja, sebenarnya crossingnya ke Kantah aja kan cukup, nggak usah kesini atau kan pasti kan kalau pembatalan mah dimanapun ya, gitu, bukan cuma di Subang doang gitu ya. Pasti Kantah itu yang apa namanya menjadi lokus objek yang dimasalahkan kita sampaikan. Mohon maaf, kami juga kita konsep dan kita kejar kemana saja. Karena ini kan berkaitan dengan 2,7 triliun Pak, dugaan kerugian, potensi kerugian negara ini berapa sebesar itu. Kenapa? Karena 300.000 sekarang per meter kali 900 kan gitu. Pada 99% itu hanya atas nama. Dan makanya kan saya jadi pertanyaan, apa surat itu diberikan ke alamat sesuai dengan markah yang mereka tidak pernah tahu kan gitu. Mereka tidak pernah dilibatkan untuk proses itu. Mereka juga nggak pernah tahu lokasi tanahnya di mana, sertifikatnya di mana. Itu yang persoalan. Dan yang kedua mungkin pertanyaan saya, nanti apakah fisiknya ditarik? Kalau misalkan setelah sosialisasi atau pemberitahuan mereka tidak secara sukarela memberikan, itu gimana? Nanti diumumkan, ada di artinya kan khawatir itu disalahgunakan. Gitu. Kalau nanti ada pengumuman nanti.
Ya nanti kan Bapak masih memantau gitu kan. Kan Bapak tahu apa namanya sertifikat berapa aja yang Bapak ngasih informasi kalau ada yang menyalahgunakan. Tapi intinya kan perintah di dalam SK itu satu menyatakan batalnya sertifikat. Yang kedua menyatakan batalnya itu dalam bentuk tanah. Nah, nanti perintahnya selanjutnya itu diumumkan apabila sertifikat tidak bisa ditarik, menyatakan tidak berlaku. Itu diumumkan di desa, di surat kabar gitu. Ya, nanti katakan itu. Yang paling itu ya. Publis ya. Publis. Nanti kan ya barangkali nanti ada masyarakat yang memang benar gitu ya. Mekanismenya ya nanti main prosedur yang baru lagi. Bisa benar gitu ya. Subjeknya sesuai syarat. Gitu, dimohonkan lagi. Boleh. Jadi begitu ya. Ya, apa namanya kepada warga yang memang memenuhi syarat. Betul. Ya, jadi kan tidak menghilangkan hak. Kan ada yang betul. Kita juga harus begitu. Yang berhak. Kan kita misalnya nelayan-nelayan yang terdampak pelabuhan Patimban, itu kan nelayan binaan kita, Pak. Itu ada 30 orang yang namanya ada di sana sebagai penerima manfaat. Terus kan kalau 30 kali 1 hektar lebih sudah berapa hektar? Hampir 40 hektar lebih kan? Nah, mereka terdampak pelabuhan. Ya kalau misalkan mereka dapat sih kita bahagia sekali, Pak. Karena kenapa? Sekarang kan pulau-pulau mereka ditambahkan, kita bisa melaut. Karena pulau-pulau kecil, mereka harus ke tengah. Ya. Gitu loh. Namun cek Sundana si nelayan kata menang, benar-benar menang, sertifikatnya dapat. Saya sepakat. Tujuh nanti misalkan saya dorong lagi. Iya, nanti yang benar boleh. Yang penting tanahnya ada, gitu kan, tanahnya ada. Ya tanahnya nggak ada, lahan aja. Oh, kalau ada lain maksudnya gini, dia punya tanah yang ini enggak gitu. Enggak, mereka yang nggak tahu. Mereka nggak tahu maksudnya kalau misalkan ya itu kompensasi, kalau menurut saya itu bukan kompensasi. Ini bukan enggak di atas nama kamu. Gitu, lokasinya nggak tahu, sertifikatnya apa lagi. Catatan kita ada 3-4 mafia tanah yang masih satu orang bisa nyampe 100 hektar. Termasuk kepala desa di Ciasem, dia menguasai 20 hektar. Kan itu di luar titik lokasi Ciasem dan ada jauh kecamatan Pusaka Nagara, Legon Kulon, Pamanukan, Sukasari, baru Ciasem. Kan syaratnya harus masyarakat padat. Ini masyarakat Ciasem yang udah ke Cikampek. Tapi memang satu kabupaten kan itu. Kepala desa mengatasnamakan staf-stafnya. Jadi staf-staf yang mengatasnamakan. SOP penyerahannya diserahkan, dipoto, langsung diambil lagi sertifikatnya oleh kepala desa. Sampai segitunya rusaknya proses Tora 2021. Makanya pada saat itu saya dapat keterangan dari mantan pejabat pada saat zamannya Pak Irawan. Ya, Pak Irawan kan di sini ya. Ada salah satu mantan pejabat yang menyatakan Tora itu pernah diajukan 2018 dan dia disuap 10 miliar 2 koper uang oleh seseorang dari mafia tanah lain untuk melakukan itu. Tapi ketika dilihat objeknya laut, ditolak sama seseorang. Karena sudah koordinasi dengan Pak Irawan, menurut dia Pak Irawan menolak karena objeknya. Yang kedua sudah balik tangan semua dari masyarakat adat ke mungkin akan ditolak. Begitu Pak Wika. Oke. Menyikapi kabar baik itu, Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha yang akrab disapa Abah Batman usai beraudiensi dengan pihak Kanwil Provinsi Jawa Barat tersebut kepada Perak menyebutkan, pihaknya tidak akan berhenti melangkah dalam menindaklanjuti kasus mafia tanah Patimban ini dan akan terus mendorong terbitnya SK pembatalan sertifikat Tora 2021 tersebut dan atas.
Sudah diterbitkannya SK pembatalan sertifikat oleh Kakanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat dan menembuskannya ke Kakantah ATR BPN Subang serta Pemdes Patimban ini termasuk juga ke penerima manfaat untuk dengan secara sukarela itu menyerahkan sertifikat. Abah Batman mengucapkan Alhamdulillah. Artinya menurut Abah Batman, ini merupakan upaya dari Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat untuk membatalkan 500 bidang seluas 900 hektar dari program Tora 2021 Desa Patimban tersebut. Ya, ini sebagai langkah tindak lanjut dari audiensi bulan lalu, di mana kita mendorong terbitnya SK pembatalan Tora 2021, begitu. Untuk hasil tadi ketika di dalam seperti apa itu? Ya, alhamdulillah tadi kita ketemu dengan Kepala Bagian Sengketa yaitu Pak Wikan, di mana beliau menyatakan bahwa SK pembatalannya sudah terbit pada 30 Mei bulan lalu dan pada tanggal 4 Juni itu sudah dibuatkan surat tembusan ke Kantah Kabupaten Subang dan langsung ditembuskan ke pemerintah setempat, termasuk juga ke para penerima manfaat ya, untuk dengan secara sukarela itu menyerahkan sertifikat ya. Artinya ini merupakan upaya dari Kanwil untuk membatalkan 900 hektar ya dari program Tora tersebut. Begitu. Ada tindak lanjut lagi nggak, Bang? Ya pasti, ini kan ini bahkan baru tahapan untuk sosialisasi ya. Nah, ketika nanti sudah sosialisasi, tetap pihak-pihak yang memegang sertifikat itu membandel, ya otomatis kita akan dorong upaya tindakan hukumnya, karena itu produk hukum itu harus diserahkan ya, dan kita khawatir disalahgunakan dan untuk tipu menipu kan gitu ya, untuk tipu menipu bahwa kan karena objeknya dan subjeknya itu sudah dibatalkan begitu. Dan tentunya kita berharap kepada seluruh pemegang Tora, pemegang lahan Tora, dengan sukarela segera serahkan sertifikat, karena BPN dalam hal ini Kanwil Provinsi Jawa Barat sudah membatalkan seluruhnya, ya sudah membatalkan seluruhnya, artinya sertifikat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Hendra Galang Perak TV melaporkan.